Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya membuat kue kacang. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita sangrai dulu 400 gram kacang tanah. Sangrai menggunakan api kecil sampai matang. Kalau menggunakan kacang yang masih ada kulitnya juga bisa ya teman-teman. Setelah sekitar 10 menit disangrai, ini kacangnya sudah matang. Selanjutnya kita haluskan menggunakan blender atau chopper. Lalu tambahkan 150 gram gula halus, seperempat sendok teh garam. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Setelah dihaluskan, teksturnya berminyak dan mudah dibentuk seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 90 ml susu cair, lalu tambahkan dengan 2 kuning telur, kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru, 15 gram gula halus. Gula halusnya kita ayak karena gula halus sering bergerindil. Setengah sendok teh garam, 65 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata dan berbulir-bulir seperti ini, lalu masukkan campuran susu dengan kuning telur. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan sampai kalis. Setelah adonannya kalis seperti ini, lalu kita tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 30 menit supaya adonannya rileks. Setelah 30 menit diistirahatkan, kemudian buka tutup adonan. Setelah itu ambil sedikit adonan. Kemudian untuk sisa adonan ditutup supaya tidak kering ya teman-teman. Kemudian gilas adonan menggunakan rolling pin atau botol. Digilas setipis mungkin ya. Kemudian ambil sedikit bahan isian, lalu bentuk memanjang. Setelah itu taruh di atas bahan kulit. Selanjutnya kita gulung. Nah, untuk bagian tengahnya dicubit-cubit seperti ini sampai rapat ya. Selanjutnya kita gulingkan supaya bentuknya rapi dan mulus. Kemudian untuk bagian ujungnya kita potong. Selanjutnya kita potong-potong, jangan sampai putus ya teman-teman. Setelah itu kita tekan bagian tengahnya, lalu taruh di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis.
Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diisi dan dipotong-potong. Selanjutnya kita buat bahan olesan. Siapkan 2 kuning telur, lalu tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng, 1 tetes pewarna kuning telur, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya kita olesi ke adonan yang sudah diisi dan dibentuk. Setelah selesai diolesi dengan kuning telur seperti ini, kemudian adonan ini siap kita panggang. Dan sebelumnya oven tangkringnya ini sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Setelah itu panggang sekitar 30 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai matang. Nanti di menit ke-15 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka ya teman-teman. Kemudian untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah selama 30 menit sampai matang. Dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk oven tangkring sudah 15 menit. Tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut panggang lagi sekitar 15 menit sampai matang. Setelah total pemanggangan selama 30 menit, ini yang di oven tangkring sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Yang di oven listrik sudah 30 menit juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, ini dia kue kacangnya sudah jadi. Kue kacang ini rasanya super duper enak dan sangat gurih. Ini recommended banget buat untuk isi toples lebaran ya teman-teman. Ini harus dicoba. Setelah kue kacangnya dingin, lalu susun ke dalam toples. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.